Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Sahar. Saya dari kelas PGSDD Angkatan 25. Tim saya H0525030. Nah, berdiri saya di sini, saya akan membahas materi mengenai asal kata kurikulum. Yang kedua, perbedaan K13 dan kurikulum merdeka. Dan yang ketiga, definisi kurikulum menurut saya pribadi. Dan yang terakhir yaitu rancangan pembelajaran yang ada di hasil observasi kami. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan membahas materi pertama yaitu asal kata kurikulum. Kurikulum berasal dari kata Latin yaitu kurer, yang dimana ini seperti jarak yang harus ditempuh pelari. Dalam dunia pendidikan, kurikulum ini sangat penting digunakan karena agar dapat mencapai tujuan pembelajaran di dalam pendidikan. Nah, lanjutan dari kurikulum, guru menjadi acuan untuk menentukan materi seperti metode, strategi, dan penilaian pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu perbedaan K13 dan kurikulum merdeka. Nah, K13 ini lebih condong kepada gurunya karena sudah ada terstruktur rancangan pembelajaran di dalam buku tersebut. Nah, sementara itu siswa juga hanya mengikuti proses pembelajaran dan hanya guru pun juga melakukan langkah 5M, yaitu mengamati, menalar, mencoba, mengomunikasikan, dan mengamati. Sementara itu, kurikulum merdeka lebih condong untuk melakukan kegiatan praktik atau proses dalam pembelajaran IPA di dalam kelas, sehingga membuat siswa menjadi lebih aktif untuk melakukan praktik tersebut karena dia dapat merasakan langsung hasil yang dia buat dari proses praktik tersebut. Nah, di mana siswa juga dapat mengembangkan karakter siswa agar kita tahu bahwa siswa betul-betul memahami pelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, yang dapat kita simpulkan pada perbedaan kurikulum K13 dan kurikulum merdeka, kurikulum K13 lebih terstruktur dan berorientasi pada pencapaian pembelajaran. Sedangkan kurikulum merdeka, dia itu lebih fleksibel dan kontekstual karena dapat mengembangkan karakter siswa di dalam kelas dan pembelajaran IPA. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu definisi kurikulum menurut saya pribadi. Pandangan saya pada kurikulum ini adalah kurikulum suatu pedoman atau rencana yang telah disusun agar membantu guru dan siswa mencapai tujuan bersama di dalam proses pembelajaran. Nah, yang kita ketahui saat ini di era perkembangan zaman dan perubahan teknologi, seperti yang kita lihat sekarang, siswa lebih cenderung menggunakan teknologi dan mereka pun sudah jarang melihat dan membaca buku mereka. Nah, karena itu guru juga dapat menentukan perubahan zaman sehingga siswa pun tidak lebih sering menggunakan teknologi dan guru juga mampu membuat siswa ini menjadi lebih berpikir kritis, kreatif, dan bijak dalam menggunakan teknologi tersebut. Dan siswa pun mampu menyesuaikan dirinya di dalam dan melihat perkembangan zaman dan teknologi saat ini. Nah, oleh karena itu, guru juga dapat mendiskusikan kepada murid-muridnya agar tidak lebih cenderung menggunakan teknologi tersebut. Dengan demikian, di era perubahan zaman dan teknologi ini pun bertujuan untuk
menciptakan generasi yang lebih unggul dalam pengetahuan serta mampu juga menghadapi masa depan yang akan datang dengan menggunakan keterampilan, karakter, dan keterampilan yang lebih bijak dan baik untuk menggunakan teknologi di era perubahan zaman saat ini. Nah, yang terakhir itu saya akan membahas mengenai rancangan dari hasil observasi saya. Nah, rancangan saya dimulai dari pendekatan. Saya akan menggunakan pendekatan inquiry karena membantu siswa lebih aktif mencari informasi sendiri dan menemukan pengetahuan sendiri. Dan siswa pun dapat langsung mengamati, mencoba, menyimpulkan, dan bertanya. Sehingga siswa lebih berpikir kritis. Oh my god! Wow! Sehingga dalam proses pembelajaran IPA, guru juga tidak sebagai fasilitator saja dan siswa pun aktif di dalam kelas tersebut. Selanjutnya kita masuk ke metode. Metode yang saya gunakan yaitu metode diskusi, di mana metode diskusi ini dapat membantu siswa bertukar pendapat dan bekerja sama dan lebih berani bertanya maupun menjawab pertanyaan, sehingga siswa juga memiliki kepercayaan diri untuk tampil dan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, yang terakhir di sini adalah model pembelajaran yang dimana saya menggunakan Project Based Learning, yaitu disingkat menjadi PJBL, di mana PJBL ini dipilih karena sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, karena dapat menekankan pembelajaran berbasis proyek dan lebih mengaktifkan siswa dalam kelas. Sehingga model ini siswa belajar melalui pembuatan proyek sederhana yang berkaitan dengan materi IPAS dan dapat juga dilihat secara langsung dan mempunyai pengalaman untuk membuat suatu proyek di dalam proses pembelajaran IPAS. Nah, baik, kita sudah sampai di penghujung video saat ini. Nah, terima kasih atas teman-teman yang telah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.